Bukan 70 tahun antum di kuburan. Antum bisa bayangin berapa tahun sih kita di kuburan. Berapa tahun kita di muka bumi ini. Dan berapa tahun di perut bumi ini. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di muka bumi ini. Beliau hanya 63 tahun. Tinggal di rumah petak. 5 kali 5. Kecil rumahnya. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Makanan pun susah. Tapi cuma 63 tahun. Di kuburan beliau sudah 1430 tahun. Maka itu yang seharusnya menjadi ambisi kita. Untuk mendapatkan tempat yang luas. Untuk mendapatkan janji-janji Allah Azza wa Jalla, dikasih tahu ini janji yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta? Orang ini yang awalnya sendirian, malaikat Munkar dan Nakir udah pergi, kondisi kuburannya sudah berubah, lalu dia bertanya, man anta? Kamu siapa? Fawajhuka al-wajhul hasan yaji'u bil khair. Wajahmu wajah orang baik yang mendatangkan kebaikan. Fayaqulu lahu ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Fayaqul Rabbi. Ketika dia tahu. Sejak di kuburan dia sudah tahu. Bagaimana kelak hidup dia selanjutnya. Di kuburan belum bisa masuk surga. Baru mendapatkan aromanya. Orang tuh kalau melihat tempat yang indah. Kepingin masuk. Antum dapat fotonya sesuatu ya. Pulau yang indah. Ada ketertarikan. Nih orang. Dibukakan pintu ke surga, datang tuh aroma surga, wanginya surga. Dia melihat subhanallah sebuah keindahan di sana. Maka dia mengatakan, ay Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, bangkitkan kiamat, bangkitkan kiamat. Hatta arji ila ahli wa mali. Sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Di riwayat lain disebutkan orang ini mengatakan, Rabbi, biarkan aku kasih tahu kabar gembira kepada keluargaku. Agar mereka tahu aku di sini bahagia, nggak perlu nangis kalian. Aku lebih bahagia daripada kalian di dunia. Lalu dikatakan, uskun. Engkau istirahat dulu di sini. Belum waktunya. Akan datang waktunya nanti. Lalu Nabi menyebutkan tentang orang kafir, orang fajir. Wa ya'tihi malakan. Datang malaikat sama. Dia dihimpit. Dengan himpitan yang menghancurkan tubuhnya. Kemudian datang malaikat. Dalam kondisi kesepian dan kegelapan. Malaikat bertanya kepada dia. Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? La adri. Dia ketakut. Enggak tahu aku. Aku enggak tahu aku. Qala faqul ma dinu? Apa agamamu? Agamanya sendiri dia mengatakan, la adri. Engkau tahu orang yang diutus ke la adri. Jawabannya enggak tahu. Maka kemudian ada yang menyeru dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, memang hambaku ini telah mendustakan. Dia nggak percaya. Fa'afrishuhu minan nar. Jadi bukan permadani yang diberikan kepada dia, tapi api neraka. Bawahnya kuburan dia adalah api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka datang kepada dia aroma busuknya api neraka, panasnya neraka, datang kepada dia, wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan kuburannya disempitkan buat dia, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu enggak beraturan. Antum tahu kalau seperti tisu yang diremet-remet, seperti itu dia disempitkan kuburannya. Walaupun
dari kasat mata kita. Oh, kuburannya mewah, luasnya sekian, ada kolam renangnya, ada ininya. Nggak ada. Di dalam sana dia sudah nggak dapat manfaat dari harta, dari apa yang di muka bumi ini, kecuali dari amal soleh dia. Ketika nggak ada, lalu dalam kesendiriannya dia, wa ya'tihi rajulun qabihu thiyab, datang kepada dia orang yang dengan pakaian yang jelek, aromanya busuk. Kita tuh kalau duduk di samping orang yang nggak mandi 2 pekan, terus dia memang punya aroma tubuh yang buruk, pakaiannya juga bau, kita akan menyingkir, kita akan cari tempat lain, kita akan tutup hidung kita. Tapi ini datang tuh, tempatnya udah sempit, mau bareng dia lagi. Kita tuh kalau tempat sempit gak ingin orang lain duduk di situ. Kita lihat pesawat, kenapa ada kursi bisnis, ada kursi yang lebih tinggi, VIP umpamanya, ada yang biasa itu banyak orang. Kalau udah sempit terus banyak orang, itu jadi gak nyaman. Ini nih, kuburan udah disempitin, sampai tulang-tulang dia itu beradu, bercampur aduk. Datang orang, aromanya busuk, wajahnya buruk, pakaiannya juga jelek. Lalu dia mengatakan, absyir billadhi yasu'u. Engkau, nih, ada kabar buat engkau dengan keburukan yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu dia tanya, kau siapa engkau? Qala ana amaluka. Wajahmu wajah yang jelek, baumu juga nggak enak, kelihatan engkau ini jahat. Kata dia, ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Yang kita kerjakan akan kita dapatkan, jemaah. Fa yaqul rabbi la tuqimis sa'a. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, jangan dibangkitkan kiamat. Karena dia sekarang baru merasakan azab kubur aja. Gimana kalau dimasukkan ke dalam api neraka yang panasnya ya sekitar 70 kali api dunia. Seperti itu, 69 kali api dunia.